Perbudakan dalam pustaka Sunda kuno dan pantun Sunda. Tak cuma di Sriwijaya dan Jawa, keberadaan budak ternyata ada juga di daerah Sunda di zaman yang relatif sama. Hal ini disebutkan dalam naskah Sunda kuno seperti fragmen cerita Parahyangan dan Sang Hyang Sakandang Karesian, serta sejumlah pantun Sunda. Fragmen cerita Parahyangan, judul ini pemberian filolog, judul aslinya entah apa, kemungkinan ditulis di abad ke-15. Salah satu bagiannya menyebutkan, eta lamuna kapiguna kapi awak sang siwa inyak kereta ngarana, lamun dek sida pakadang-kadangan nyandungkeun sapilancekan, ngahulunkeun tanpa tebus, ngadengda tanpa agama, pralayana buana pamalina. Artinya itu jika berguna dijalankannya ajaran siwa, itulah makmur namanya. Kalau kalian ingin bermusuhan, memadu dua wanita yang kandung, memperbudak tanpa menebus, menendak tanpa aturan agama, hancurlah dunia, dan itu tabuk. Baris ngahulunkeun tanpa tebus bisa diartikan sebagai memperbudak seseorang tanpa melalui proses penebusan kepada pemilik budak sebelumnya. Adapun dalam Sang Hyang Sakandang Karesian yang disusun tahun 1512 Masehi, kata hulun juga terdapat dalam lemper atau halaman ke 21 dan 30. Dalam lemper 21 disebutkan, hulun bakti di tohaan, ewe bakti di laki, anak bakti di bapak, sisya bakti di guru, mantri bakti di mangku bumi bakti di ratu, ratu bakti di dewata. Artinya, hamba tunduk kepada majikan, istri tunduk kepada suami, anak tunduk kepada bapak, siswa tunduk kepada guru, mantri tunduk kepada nunangganan tunduk kepada mangku bumi tunduk kepada raja, dan raja tunduk kepada dewata. Sementara pada lemper 30 disebutkan, kini terjemahannya saja, orang kaya yang sanggup menebus budak hamba perempuan yang tidak diketahui ibu bapaknya, janganlah dia dipekerjakan agar kita tak terbawa salah. Ada lagi, kita mengetahui ibu bapaknya, dan ya dalam kurung perempuan itu mencari tempat mengabdi. Bila sifat ibu bapaknya baik terhadap sesama orang dan anaknya terbawa sifat orang tuanya tersebut, maka bolehlah ia dipekerjakan. Namun bila sifatnya buruk, janganlah coba-coba dipekerjakan. Disebutnya manusia sesat di neraka. Ada lagi orang yang baik kelakuannya, baik alur turunannya, baik orang tuanya, tebuslah ia. Tapi jangan lantas diperistri. Mungkin ia hamba turunan. Jangan pula dikawinkan kepada kerabat kita. Lebih baik pintalah dan bawalah sirih pinang agar mengabdi kepada kita. Kata hulun atau ulun pada lemper ke-21 bisa berarti budak belian, atau bisa hanya abdi pelayan alias pembantu saja dari sebuah keluarga, yang mana si ulun tersebut harus loyal kepada majikan yang memberinya tempat tinggal, makan, dan kebutuhan primer serta sekundernya. Sedangkan pada lemper ke-30, makna hulun jelas mengacu pada budak belian karena disandangi kata tebus. Ditekankan bahwa seorang budak, terutama budak perempuan, harus diketahui siapa dan dari mana orang tuanya. Budak tersebut boleh saja dinikahi oleh sang majikan lelaki asal harus jelas dulu sifat ibu bapaknya. Tak ada berita apakah budak tersebut memang berasal dari wilayah Sunda Priangan atau memang dari luar wilayah Sunda. Istilah hulun dalam bahasa Sunda kuno mengingatkan kita pada istilah hulun haji dalam prasasti Telaga Batu warisan Sriwijaya. Rupanya bahasa Melayu kuno pun mengenal istilah hulun seperti halnya orang dan
seperti halnya orang Sunda dan Jawa kuno. Kata ulun atau ulun masih terdapat pada gelar Raja Sumedang di abad ke-16, yakni Gisan Ulun yang bermakna tempat mengabdi. Selain dari kedua naskah tadi, perbudakan terekam pula dalam sejumlah pantun Sunda, yaitu sastra lisan yang mengisahkan pengambaran seorang pangeran Sunda, biasanya putra mahkota, dalam memperoleh ilmu hakikat hidup yang sejati. Dalam cariosan Prabu Siliwangi, kemungkinan besar bersumber dari pantun Silihwangi. Misalnya terdapat kisah di mana Raden Pemanah Rasa dijahili oleh saudara tirinya, yakni Guru Gantengan, yang tak sudi bila kelak Pemanah Rasa menjadi raja menggantikan ayah mereka. Ia pun lalu dilumuri oleh arang oleh Guru Gantengan agar tubuhnya menjadi hitam, lalu dijual kepada seorang saudagar dari negeri seberang sebagai budak. Selanjutnya Pemanah Rasa yang telah jadi budak dibeli oleh seorang raja yang masih berada di wilayah Priangan atau Sunda untuk diserahkan kepada putrinya sebagai kawan bermain. Kelak sang putri yang bernama Ambedkasi tersebut jatuh cinta kepada Raden Pemanah Rasa setelah tahu siapa sesungguhnya pemuda tersebut. Dalam episode inkognitonya ini, Pemanah Rasa memakai nama samaran Siliwangi. Dalam pantun ini, profil seorang budak identik dengan orang hitam. Perbudakan dalam Ila Galigo. Di luar Sumatera dan Jawa, eksistensi budak pun disinggung dalam naskah epik Ila Galigo. Naskah yang beraksara Bugis dan juga aksara Makassar ini menyinggung keberadaan budak dalam adegan ketika Saweri Gading, sang tokoh utama, berlayar ke negeri Cina. Dikisahkan bahwa Saweri Gading bertemu dengan sejumlah pelamar Wek Cundai, yakni wanita yang mirip Tentri Abeng, gadis idaman Saweri Gading, di laut dan berhasil mengalahkan mereka. Setiba di Cina, ia langsung menuju istana dengan menyamar sebagai pedagang oro alias pedagang budak. Setelah melihat bahwa Wek Cundai mirip Tentri Abeng, maka ia pun meminangnya. Namun meski ayah Wek Cundai, yaitu Raja Cina tersebut, menerima lamarannya, Wek Cundai sendiri menolaknya dengan alasan bahwa sang pelamar adalah pedagang orok yang biadab. Hal ini membuat Saweri Gading naik pitam dan menyerang negeri Cina dengan bala tentaranya. Setelah Cina dapat dikalahkan, Wek Cundai menerima lamaran, lalu menikah dengan Saweri Gading dan melahirkan putra bernama Lagaligo. Oro dalam bahasa Bugis Makassar berarti budak. Sebagai perbandingan, kata ini dalam bahasa Sunda modern bunyinya sama dengan kata orok, yang berarti bayi. Rupanya kata ini merupakan kosakata rumpun Austronesia alias Nusantara asli, yang kemudian maknanya entah sejak kapan bergeser di masing-masing pulau atau etnis. Begitu pula kata budak dalam bahasa Sunda modern yang berarti anak, yang dekat dengan makna orok. Makna sejumlah kata memang kadang berubah dalam konteks lingkaran sosial yang sama atau yang berbeda, mengikuti pemaknaan setiap generasi, walau bisa dibilang itu merupakan korupsi bahasa. Usaha penghapusan budak di Bone. Keberadaan Oro di Sulawesi bagian selatan juga berlaku pada etnis Bone. Hal ini terlihat dari fakta sejarah bahwa ketika Raja Bone, Lakma Da Remeng, berseteru dengan para bangsawan Bone sekitar tahun 1631-34, perseteruan tersebut menurut sumber Eropa atau Belanda diakibatkan penerapan syarak atau syariat Islam yang diberlakukan Lama Da Remeng. Ya, pengecualiannya terhadap kaum bisu, pelarangan perjudian, minum arak, dan segala bentuk tahayul. Selain itu, proses Islamisasi memang masih berlangsung di sekitar Sulawesi sejak masuknya pengaruh Islam di awal abad 7. Yang paling merasakan bangsawan Bone adalah keputusan Lama Da Remeng dalam menghapuskan perbudakan yang menyulut pemberontakan yang dipimpin oleh ibunya sendiri. Sang ibu lantas melarikan diri ke Goa, ibu kota Makassar. Goa kembali menyerang Bone. Bone berhasil dikalahkan. Makassar lalu membawa pulang 30.000 tawanan, termasuk Lama Da Remeng sendiri. Raja Makassar lalu menempatkan seorang pejabatnya untuk menjadi Raja Bone, didampingi seorang aru atau bangsawan Bugis.
Perbudakan di Toraja. Masih dari Pulau Sulawesi, praktik perbudakan pun diterapkan di tanah Toraja. Bagi masyarakat Toraja, budak merupakan harta keluarga. Seseorang bisa jadi budak karena tak bisa bayar piutang. Budak bisa pula diperoleh saat peperangan berlangsung, di mana perdagangan budak merupakan hal yang jamak. Budak-budak Toraja ini kemudian dijual dan dikapalkan ke Pulau Jawa dan Siam atau Thailand. Para budak tersebut bisa menebus mereka sendiri agar bebas, sementara anak-anak mereka tetap berstatus budak dan kelak harus menebus sendiri jika ingin bebas. Dari keterangan di atas jelas bahwa perbudakan merupakan hal lazim dalam masyarakat Sulawesi Selatan atau Tengah Tenggara, baik Bone, Makassar maupun Bugis sejak dulu. Dan rupanya perdagangan budak di Sulawesi terus berlangsung hingga masa kemudian. Kelak di abad ke-7 akan terlihat bahwa sebagian budak di Batavia merupakan barang impor dari sejumlah wilayah di Sulawesi, seperti Mandar, Marus, Makassar, dan Bugis.